Jenazah putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Emeril Khan Mumtaz atau Eril yang tenggelam di Sungai Are di kota Bern, Swiss berhasil ditemukan setelah pencarian selama 14 hari. Jenazah Eril ditemukan pihak kepolisian penjaga pintu air di bendungan Enghalde, Bern, Swiss pada Rabu 8 Juni 2022 pagi sekitar pukul 6.50 waktu setempat. Jenazah kemudian dievakuasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan forensik kepolisian Bern, Swiss, jenazah tersebut dipastikan Eril. Ridwan Kamil yang telah berada di Bern, Swiss menyampaikan melalui unggahan di akun Instagramnya, jasad Eril ditemukan dalam keadaan utuh dan wangi eukaliptus. Dalam postingan Instagramnya, Ridwan Kamil membagikan foto dirinya berdiri di depan rumah sakit Bern, usai memandikan jenazah Eril. Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa Sungai Are memiliki suhu yang dingin dan minim fauna, yang membuat jasad Eril tetap utuh dalam keadaan setengah membeku meski terombang-ambing di Sungai Are selama 14 hari. Ridwan Kamil pun mengungkapkan rasa syukurnya setelah bisa kembali memeluk hingga memandikan jenazah putranya sesuai syariat Islam. Ridwan Kamil juga bersyukur bisa mengazankan putranya kembali tepat di telinga Eril seperti saat Eril lahir dulu. Rencananya jenazah Eril akan tiba di Indonesia pada lusa mendatang atau pada hari Minggu dan jenazah Eril akan dimakamkan pada Senin 13 Juni 2022. Ucapan syukur juga diungkapkan oleh istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya, melalui unggahan Instagram story-nya pada Kamis 9 Juni 2022 kemarin. Atalia menuliskan ditemukannya jasad Eril lantaran adanya kecocokan dengan DNA Atalia. Terkait lokasi pemakaman Eril, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Jawa Barat Wahyu Wijaya mengungkapkan masih dalam tahap diskusi. Pihak keluarga Ridwan Kamil masih terus berkomunikasi dengan KBRI Swiss terkait rencana pemulangan jenazah Eril. Jenazah Emeril Khan Mumtaz ditemukan 14 hari sejak pertama kali dikabarkan menghilang di Sungai Are, Swiss pada Kamis 26 Mei 2022. Sejumlah penyebab mengapa jenazah Eril baru ditemukan pun kini terungkap. Diketahui penemuan jenazah Eril terbilang cukup lama. Meski pencarian terus dilakukan, intensitas mulai diturunkan daripada 3 hari awal saat dinyatakan menghilang. Saat awal pencarian, berbagai drone, perahu dengan teleskop khusus, anjing pelacak hingga jalan darat terus dikerahkan. Namun setelah sepekan lebih, intensitas pencarian menurun karena persoalan biaya yang mahal. Selain itu, untuk mencari di bendungan harus dilakukan dengan cara menyelam. Akan tetapi hanya penyelam khusus yang bisa melakukan hal tersebut lantaran medan yang terbilang sulit. Sehingga hal itulah yang menyebabkan jasad Eril baru ditemukan pada Rabu 8 Juni 2022 di bendungan Enghalde. Jenazahnya ditemukan mengambang di cekungan luapan bendungan. Diduga jasad Eril tersangkut pada pintu air pembatas yang melintang di sungai tersebut. Sementara media Swiss turut memberitakan penemuan jenazah Emeril Khan Mumtaz. Menurut pemeriksaan medis forensik, Eril tenggelam akibat kecelakaan. Hal ini terlihat dari kondisi jenazah dan pemeriksaan menyeluruh pada tubuh mendiang Eril. Adapun media asing tersebut menuliskan bahwa berenang di sungai dan danau adalah hiburan musim panas yang populer di Swiss. Tetapi ditekankan bahwa tenggelam adalah penyebab kematian yang relatif jarang jika melihat ukuran populasi Swiss.
Bendungan Engholt menjadi lokasi ditemukannya putra sulung Gubernur Jawa Barat Emeril Khan Mumtaz. Emeril atau yang akrab disapa Eril ditemukan di Bendungan Engholt, Sungai Ar pada Rabu 8 Juni 2022 sekira pukul 6.50 pagi waktu Swiss. Bendungan yang lebih dikenal dengan nama Stour Engholt merupakan satu dari bendungan yang cukup tua di Swiss. Dilansir oleh tribunjabar.id, Bendungan Engholt masih berada dalam satu aliran dengan Sungai Ar yang membendung sepanjang sekira 3 km. Sebelum menjadi bendungan, konsesi air dan lokasi tersebut dimiliki oleh perusahaan pemintalan Felsenau. Usai mengalami kebangkrutan akibat resesi besar tahun 1873 hingga 1896, hingga terjadi perselisihan hukum dengan kota Bern, akhirnya perusahaan Felsenau menyerahkan hak penggunaan air ke pemerintah kota Bern pada tahun 1906. Kota Bern memulai pembangunan dan terowongan baru serta pembangkit listrik pada tahun 1907 hingga 1910. Dibangunnya bendungan, pemerintah kota Bern diwajibkan memasok pabrik pemintalan tersebut dengan 800 kW listrik secara gratis untuk jangka waktu yang tak ditentukan. Pembangkit listrik turbin resmi diserahkan kepada pemerintah kota Bern pada tahun 1909. Diresmikan tanggal 1 November 1909, Engholt menjadi lokasi pertama yang bisa dijadikan untuk kegiatan dayung di Bern. Namun Perang Dunia I membuat aktivitas klub dayung terpaksa berhenti. Engholt kemudian menjadi pembangkit listrik tenaga air Felsenau yang berlokasi di Bern, Swiss. Proyek tersebut didanai oleh perusahaan energi kota terbesar di Swiss, Energiewasser Bern. Diketahui bendungan Engholt digunakan sebagai pembangkit listrik karena aliran Sungai Ar yang cukup deras. Kapasitas pembangkit listrik dapat beroperasi dengan memanfaatkan air Sungai Ar hingga 100 meter kubik air per detik. Presiden Joko Widodo merespons cepat terhadap pengurusan jenazah putra sulung Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz atau Eril. Ia langsung memerintahkan Kementerian Luar Negeri atau Kemlu dan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Swiss untuk membantu pemulangan jenazah. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu Presiden Jokowi sampaikan di Persemaian Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat 10 Juni 2022. Ia menyatakan pemerintah akan memfasilitasi pemulangan jenazah Eril dari Swiss ke tanah air. Kepala negara lantas menginstruksikan kepada Kemlu dan KBRI di Swiss. Selain itu, orang nomor 1 di Indonesia ini juga telah berkomunikasi dengan Ridwan Kamil. Presiden Jokowi menyampaikan duka cita yang mendalam dan bela sungkawa kepada Ridwan Kamil. Kepala pemerintahan tak lupa mengucap syukur akhirnya jasad Eril telah ditemukan. Sebagaimana informasi sebelumnya, pihak KBRI di Swiss dan pihak keluarga Ridwan Kamil telah menggelar konferensi pers pada Kamis 9 Juni. Duta Besar Indonesia untuk Swiss Mulyaman Haddad menerangkan jasad Eril telah ditemukan oleh pihak kepolisian Swiss pada Rabu 8 Juni di Bendungan Engholt. Selanjutnya jasad itu dievakuasi dan diberikan kepada tim forensik untuk melakukan pengidentifikasian dan memastikan jasad itu Eril. Melalui penelusuran DNA, akhirnya jasad itu memang benar Eril. Ia menerangkan penyerahan jenazah Eril dilakukan sesuai prosedur hukum di Swiss. Jenazah Eril diserahkan dari pihak kepolisian kepada pengadilan Swiss. Lantas pihak pengadilan Swiss menyerahkan jenazah kepada pihak keluarga Ridwan Kamil pada 2 jam sebelum dimulainya konferensi pers tersebut. Kini pihak KBRI memastikan persiapan dan proses repatriasi atau pemulangan warga negara ke Indonesia. Mulyaman menambahkan Kementerian Luar Negeri akan memfasilitasi pemulangan jenazah dan keluarga ke Indonesia.
Jenazah Eril diperkirakan akan dipulangkan ke Indonesia pada Minggu 12 Juni. Rencananya jenazah Eril akan dimakamkan pada Senin 13 Juni. Kekasih Emeril Khan Mumtaz atau Eril, Nabila Isma Nur Habibah mengungkapkan rasa haru dan kehilangan di unggahan postingan Instagram pribadinya. Ia menyebut Eril merupakan anak yang baik. Nabila juga menyampaikan terima kasih kepada sang kekasih yang telah membuatnya bahagia selama ini. Dalam postingannya, tampak Nabila bersama Eril tersenyum dan duduk berdampingan. Ia mengutarakan rasa terima kasih kepada Eril. Hal ini karena Eril telah membuatnya bahagia selama ini. Tak lupa Nabila juga mengenang sosok Eril yang tulus. Disebutkan Eril sudah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada dirinya dan keluarganya. Dalam kolom keterangannya itu, Nabila juga mengucapkan terima kasih kepada sang kekasih soal pelajaran dalam kehidupan ini. Nabila menuliskan dirinya pernah dikuatkan Eril saat merasa ragu. Dengan rasa haru mengenang sang kekasih, Nabila menyatakan tidak ada rasa sakit yang ditinggalkan oleh Eril. Diungkapkan Nabila hanya ada ribuan kenangan manis yang selalu mewarnai dalam hidupnya. Sebagaimana diketahui, jasad Emeril Khan Mumtaz atau Eril 23 tahun telah ditemukan di Bendungan Enghalde, Swiss pada Rabu 8 Juni sekira pukul 6.50 pagi waktu Swiss. Jasad Eril ditemukan oleh polisi penjaga pintu air setelah 14 hari proses pencarian. Terkini jenazah sudah dimandikan dan dilakukan pengurusan secara agama Islam. Sang ayah Ridwan Kamil dalam postingan media sosialnya menuliskan dirinya lah yang memandikan dan mengazankan jenazah putra tercintanya. Diungkapkannya kondisi jenazah masih utuh dan lengkap, bahkan jenazah Eril wangi daun eukaliptus. Dalam postingannya itu, Kang Emil juga menuliskan ungkapan haru. Ia mengatakan kepada Eril saatnya pulang ke Indonesia. Jenazah Eril diperkirakan akan dipulangkan ke Indonesia pada Minggu 12 Juni. Rencananya jenazah Eril akan dimakamkan pada Senin 13 Juni. Kekasih Emeril Khan Mumtaz, Nabila Isma, menuliskan isi hatinya seusai kepergian Eril. Melalui Instagram, Nabila Isma menuliskan salam perpisahan untuk Eril. Nabila juga mengatakan bahwa kekasihnya tersebut pergi dengan cara yang indah. Dikutip dari tribunjakarta.com, keluarga termasuk Nabila Isma sudah ikhlas terkait apa saja takdir terbaik Eril. Hingga kini Eril ditemukan dalam kondisi tak bernyawa pun keluarga sudah mengikhlaskannya. Begitu juga dengan Nabila Isma merelakan kepulangan sang kekasih untuk selama-lamanya. Nabila pun mengunggah foto bersama Eril yang mengenakan pakaian serba putih. Ia juga menuliskan caption salam perpisahan kepada Eril. Nabila Isma menyebut tak ada kenangan buruk yang ditinggal Eril seiring dirinya pergi. Sebaliknya, Eril disebut meninggalkan banyak kenangan manis yang bakal selalu dikenang Nabila Isma. Nabila mengenal sosok Eril adalah orang baik dan pergi dengan cara yang sangat indah. Terakhir, Nabila berjanji untuk selalu bahagia dan meneruskan kebaikan yang selama ini Eril perbuat. Tak lupa, Nabila juga tak akan berhenti mendoakan kekasihnya.
Jenazah Eril telah ditemukan pada Rabu 8 Juni 2022 pagi waktu Swiss di bendungan Engelhalde, Swiss. Setelah Eril ditemukan, kepolisian RI mengungkapkan yellow notice pencarian akan segera ditutup oleh Interpol. Penutupan itu akan diinformasikan ke seluruh anggota yang tergabung dalam Interpol. Hal itu disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Jenazah Eril juga akan segera dipulangkan ke Indonesia untuk segera dimakamkan. Soal kepulangan jenazah Eril, pihak keluarga Ridwan Kamil, LP Nazmuzaman mengatakan masih belum bisa memberikan informasi secara detail. Tetapi ia memastikan jenazah Eril akan segera dibawa pulang ke Indonesia untuk dimakamkan. Diperkirakan jenazah Eril akan tiba di tanah air pada Sabtu atau Minggu. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Jawa Barat Wahyu Mijaya mengatakan pihak keluarga terus berkomunikasi dengan KBRI soal pemulangan Eril. Soal lokasi pemakaman, Wahyu menyebut masih dibicarakan oleh pihak keluarga. Jenazah Eril akan dipulangkan setelah dimandikan dan dikafani serta diazani dengan cara muslim. Ridwan Kamil sendiri yang memandikan jenazah putra kesayangannya. Dalam keterangannya, Ridwan Kamil menyebut kondisi jenazah Eril seperti mukjizat lantaran masih utuh meski telah 14 hari berada di air dan berbau wangi serta tersenyum dan sangat tampan. Diketahui jenazah Eril pertama kali ditemukan oleh polisi Airborne. Saat itu polisi tersebut menemukan tubuh seorang pria yang terjebak di cekungan luapan bendungan. Kemudian mereka langsung melakukan evakuasi. Diketahui Eril hilang pada Kamis 26 Mei 2022 dan langsung dilakukan pencarian. Pencarian dilakukan dengan berbagai cara mulai dari menggunakan drone, teropong air hingga menerjunkan anjing pelacak dan penyelam. Pasca ditemukan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil langsung mengajukan cuti selama 11 hari untuk ke Swiss menjemput sang anak. Menurut Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, Beni Irawan, surat pengajuan cuti itu sudah diterima oleh pihaknya. Jenazah anak Ridwan Kamil Emeril Khan Mumtaz telah ditemukan pada Rabu 8 Juni 2022 pagi waktu Swiss. Jenazah Eril ditemukan dalam kondisi masih utuh dan wangi meski sudah 14 hari berada di dalam air. Terkait hal itu, Emil memberikan penjelasannya secara ilmiah melalui unggahan Instagram Story. Dalam unggahannya tampak Emil berdiri di depan rumah sakit Born dan mengenakan pakaian serba hitam. Ia mengatakan dirinya baru saja selesai memandikan jenazah Eril. Ridwan Kamil kemudian menjelaskan secara ilmiah alasan jenazah Eril ditemukan dalam kondisi utuh. Selama 14 hari Eril berada di Sungai Ar yang dingin, sedingin kulkas. Selain itu, Sungai Ar juga minim fauna sehingga jenazah Eril terjaga dalam kondisi setengah membeku. Hal ini membuat jenazah Eril tetap utuh dan lengkap meski terendam selama 14 hari. Jenazah Eril akan segera dipulangkan ke Indonesia untuk dimakamkan. Soal kepulangan jenazah Eril, pihak keluarga Ridwan Kamil, LP Nazmuzaman mengatakan masih belum bisa memberikan informasi secara detail. Tetapi ia memastikan jenazah Eril akan segera dibawa pulang ke Indonesia untuk dimakamkan. Diperkirakan jenazah Eril akan tiba di tanah air pada Sabtu atau Minggu. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Jawa Barat Wahyu Mijaya mengatakan pihak keluarga terus berkomunikasi dengan KBRI soal pemulangan Eril. Soal lokasi pemakaman, Wahyu menyebut masih dibicarakan oleh keluarga. Jenazah Eril akan dipulangkan setelah dimandikan dan dikafani serta diazani dengan cara muslim. Jenazah Eril diketahui pertama kali ditemukan oleh polisi Airborne yang melihat tubuh seorang pria terjebak di cekungan luapan bendungan.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengucapkan syukur lantaran sang anak Emeril Khan Mumtaz telah ditemukan. Ia pun mengungkapkan pesan haru mengenai kondisi Eril saat ditemukan. Hal serupa juga dilakukan oleh sang istri Atalia Praratya. Diketahui Eril ditemukan 14 hari setelah menghilang pada Kamis 26 Mei 2022 di Sungai Are, Swiss. Ridwan Kamil pun langsung terbang ke Swiss bersama asistennya setelah mendengar kabar tersebut. Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Ridwan Kamil mengucap syukur setelah bisa kembali memeluk dan membelai Eril. Bahkan pria yang kerap disapa Kang Emil itu juga sempat memandikan jenazah putranya sesuai syariat Islam. Diakui Ridwan Kamil, ia bahagia bisa mengazankan putranya kembali tepat di telinga Eril seperti saat sang putra lahir dulu. Menurutnya meski sudah meninggal selama 14 hari, tubuh Eril masih sempurna. Tak ada bagian tubuhnya yang hilang. Wajahnya pun diungkap Kang Emil rapi dan kepalanya menengok ke kanan. Tak hanya itu saja, tubuh Eril juga disebutnya wangi seperti daun eukaliptus. Kang Emil menambahkan atas izin Allah, Sungai Are benar-benar melindungi dan mensucikan jasad Eril dari mara bahaya. Sementara sang ibu Atalia Praratya tak hentinya mengucap takbir setelah tahu kondisi sang anak masih sempurna. Diakui Atalia, perasaan resah yang menghantuinya kini berubah menjadi syukur. Atalia juga tak lupa menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses pencarian Eril. Jenazah putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz atau Eril yang tenggelam di Sungai Are di kota Bern, Swiss berhasil ditemukan setelah pencarian selama 14 hari. Jenazah Eril ditemukan pihak kepolisian penjaga pintu air di bendungan Enghalde, Bern, Swiss pada Rabu 8 Juni 2022 pagi sekitar pukul 6.50 waktu setempat. Jenazah kemudian dievakuasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan forensik kepolisian Bern, Swiss, jenazah tersebut dipastikan Eril. Ridwan Kamil yang telah berada di Bern, Swiss menyampaikan melalui unggahan di akun Instagramnya, jasad Eril ditemukan dalam keadaan utuh dan wangi eukaliptus. Dalam postingan Instagramnya, Ridwan Kamil membagikan foto dirinya berdiri di depan rumah sakit Bern usai memandikan jenazah Eril. Ridwan Kamil mengungkapkan bahwa Sungai Are memiliki suhu yang dingin dan minim fauna, yang membuat jasad Eril tetap utuh dalam keadaan setengah membeku meski terombang-ambing di Sungai Are selama 14 hari. Ridwan Kamil pun mengungkapkan rasa syukurnya setelah bisa kembali memeluk hingga memandikan jenazah putranya sesuai syariat Islam. Ridwan Kamil juga bersyukur bisa mengazankan putranya kembali tepat di telinga Eril seperti saat Eril lahir dulu. Rencananya jenazah Eril akan tiba di Indonesia pada lusa mendatang atau pada hari Minggu dan jenazah Eril akan dimakamkan pada Senin 13 Juni 2022. Ucapan syukur juga diungkapkan oleh istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya, melalui unggahan Instagram story-nya pada Kamis 9 Juni 2022 kemarin. Atalia menuliskan ditemukannya jasad Eril lantaran adanya kecocokan dengan DNA Atalia. Terkait lokasi pemakaman Eril, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Jawa Barat Wahyu Wijaya mengungkapkan masih dalam tahap diskusi.
Pihak keluarga Ridwan Kamil masih terus berkomunikasi dengan KBRI Swiss terkait rencana pemulangan jenazah Eril. Jenazah Emeril Khan Mumtaz ditemukan 14 hari sejak pertama kali dikabarkan menghilang di Sungai Are, Swiss pada Kamis 26 Mei 2022. Sejumlah penyebab mengapa jenazah Eril baru ditemukan pun kini terungkap. Diketahui penemuan jenazah Eril terbilang cukup lama. Meski pencarian terus dilakukan, intensitas mulai diturunkan daripada 3 hari awal saat dinyatakan menghilang. Saat awal pencarian, berbagai drone, perahu dengan teleskop khusus, anjing pelacak hingga jalan darat terus dikerahkan. Namun setelah sepekan lebih, intensitas pencarian menurun karena persoalan biaya yang mahal. Selain itu, untuk mencari di bendungan harus dilakukan dengan cara menyelam. Akan tetapi hanya penyelam khusus yang bisa melakukan hal tersebut lantaran medan yang terbilang sulit. Sehingga hal itulah yang menyebabkan jasad Eril baru ditemukan pada Rabu 8 Juni 2022 di bendungan Enghalde. Jenazahnya ditemukan mengambang di cekungan luapan bendungan. Diduga jasad Eril tersangkut pada pintu air pembatas yang melintang di sungai tersebut. Sementara media Swiss turut memberitakan penemuan jenazah Emeril Khan Mumtaz. Menurut pemeriksaan medis forensik, Eril tenggelam akibat kecelakaan. Hal ini terlihat dari kondisi jenazah dan pemeriksaan menyeluruh pada tubuh mendiang Eril. Adapun media asing tersebut menuliskan bahwa berenang di sungai dan danau adalah hiburan musim panas yang populer di Swiss. Tetapi ditekankan bahwa tenggelam adalah penyebab kematian yang relatif jarang jika melihat ukuran populasi Swiss. Bendungan Enghalde menjadi lokasi ditemukannya putra sulung Gubernur Jawa Barat Emeril Khan Mumtaz. Emeril atau yang akrab disapa Eril ditemukan di Bendungan Enghalde, Sungai Are pada Rabu 8 Juni 2022 sekira pukul 6.50 pagi waktu Swiss. Bendungan yang lebih dikenal dengan nama Stour Enghalde merupakan satu dari bendungan yang cukup tua di Swiss. Dilansir oleh tribunjabar.id, Bendungan Enghalde masih berada dalam satu aliran dengan Sungai Are yang membendung sepanjang sekira 3 km. Sebelum menjadi bendungan, konsesi air dan lokasi tersebut dimiliki oleh perusahaan pemintalan Felsenau. Usai mengalami kebangkrutan akibat resesi besar tahun 1873 hingga 1896, hingga terjadi perselisihan hukum dengan kota Bern, akhirnya perusahaan Felsenau menyerahkan hak penggunaan air ke pemerintah kota Bern pada tahun 1906. Kota Bern memulai pembangunan dan terowongan baru serta pembangkit listrik pada tahun 1907 hingga 1910. Dibangunnya bendungan, pemerintah kota Bern diwajibkan memasok pabrik pemintalan tersebut dengan 800 kW listrik secara gratis untuk jangka waktu yang tak ditentukan. Pembangkit listrik turbin resmi diserahkan kepada pemerintah kota Bern pada tahun 1909. Diresmikan tanggal 1 November 1909, Enghalde menjadi lokasi pertama yang bisa dijadikan untuk kegiatan dayung di Bern. Namun Perang Dunia I membuat aktivitas klub dayung terpaksa berhenti. Enghalde kemudian menjadi pembangkit listrik tenaga air Felsenau yang berlokasi di Bern, Swiss. Proyek tersebut didanai oleh perusahaan energi kota terbesar di Swiss, Energiewase Bern. Diketahui bendungan Enghalde digunakan sebagai pembangkit listrik karena aliran sungai Are yang cukup deras. Kapasitas pembangkit listrik dapat beroperasi dengan memanfaatkan air sungai Are hingga 100 meter kubik air per detik.
Presiden Joko Widodo merespons cepat terhadap pengurusan jenazah putra sulung Ridwan Kamil Emeril Khan Mumtaz atau Eril. Ia langsung memerintahkan Kementerian Luar Negeri atau Kemlu dan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Swiss untuk membantu pemulangan jenazah. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu Presiden Jokowi sampaikan di Persemaian Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat 10 Juni 2022. Ia menyatakan pemerintah akan memfasilitasi pemulangan jenazah Eril dari Swiss ke tanah air. Kepala negara lantas menginstruksikan kepada Kemlu dan KBRI di Swiss. Selain itu, orang nomor 1 di Indonesia ini juga telah berkomunikasi dengan Ridwan Kamil. Presiden Jokowi menyampaikan duka cita yang mendalam dan bela sungkawa kepada Ridwan Kamil. Kepala pemerintahan tak lupa mengucap syukur akhirnya jasad Eril telah ditemukan. Sebagaimana informasi sebelumnya, pihak KBRI di Swiss dan pihak keluarga Ridwan Kamil telah menggelar konferensi pers pada Kamis 9 Juni. Duta Besar Indonesia untuk Swiss Mulyaman Hadad menerangkan jasad Eril telah ditemukan oleh pihak kepolisian Swiss pada Rabu 8 Juni di Bendungan Enghalde. Selanjutnya jasad itu dievakuasi dan diberikan kepada tim forensik untuk melakukan pengidentifikasian dan memastikan jasad itu Eril. Melalui penelusuran DNA, akhirnya jasad itu memang benar Eril. Ia menerangkan penyerahan jenazah Eril dilakukan sesuai prosedur hukum di Swiss. Jenazah Eril diserahkan dari pihak kepolisian kepada pengadilan Swiss. Lantas pihak pengadilan Swiss menyerahkan jenazah kepada pihak keluarga Ridwan Kamil pada 2 jam sebelum dimulainya konferensi pers tersebut. Kini pihak KBRI memastikan persiapan dan proses repatriasi atau pemulangan warga negara ke Indonesia. Mulyaman menambahkan Kementerian Luar Negeri akan memfasilitasi pemulangan jenazah dan keluarga ke Indonesia. Jenazah Eril diperkirakan akan dipulangkan ke Indonesia pada Minggu 12 Juni. Rencananya jenazah Eril akan dimakamkan pada Senin 13 Juni. Kekasih Emeril Khan Mumtaz atau Eril, Nabila Isma Nur Habibah mengungkapkan rasa haru dan kehilangan di unggahan postingan Instagram pribadinya. Ia menyebut Eril merupakan anak yang baik. Nabila juga menyampaikan terima kasih kepada sang kekasih yang telah membuatnya bahagia selama ini. Dalam postingannya, tampak Nabila bersama Eril tersenyum dan duduk berdampingan. Ia mengutarakan rasa terima kasih kepada Eril. Hal ini karena Eril telah membuatnya bahagia selama ini. Tak lupa Nabila juga mengenang sosok Eril yang tulus. Disebutkan Eril sudah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada dirinya dan keluarganya. Dalam kolom keterangannya itu, Nabila juga mengucapkan terima kasih kepada sang kekasih soal pelajaran dalam kehidupan ini. Nabila menuliskan dirinya pernah dikuatkan Eril saat merasa ragu. Dengan rasa haru mengenang sang kekasih, Nabila menyatakan tidak ada rasa sakit yang ditinggalkan oleh Eril. Diungkapkan Nabila, hanya ada ribuan kenangan manis yang selalu mewarnai dalam hidupnya. Sebagaimana diketahui, jasad Emeril Khan Mumtaz atau Eril 23 tahun telah ditemukan di Bendungan Enghalde, Swiss pada Rabu 8 Juni sekira pukul 6.50 pagi waktu Swiss. Jasad Eril ditemukan oleh polisi penjaga pintu air setelah 14 hari proses pencarian. Terkini jenazah sudah dimandikan dan dilakukan pengurusan secara agama Islam. Sang ayah Ridwan Kamil dalam postingan media sosialnya menuliskan dirinya lah yang memandikan dan mengazankan jenazah putra tercintanya. Diungkapkannya kondisi jenazah masih utuh dan lengkap, bahkan jenazah Eril wangi daun eukaliptus. Dalam postingannya itu, Kang Emil juga menuliskan ungkapan haru. Ia mengatakan kepada Eril saatnya pulang ke Indonesia. Jenazah Eril diperkirakan akan dipulangkan ke Indonesia pada Minggu 12 Juni. Rencananya jenazah Eril akan dimakamkan pada Senin 13 Juni.
Kekasih Emeril Khan Mumtaz Nabila Isma menuliskan isi hatinya seusai kepergian Eril. Melalui Instagram, Nabila Isma menuliskan salam perpisahan untuk Eril. Nabila juga mengatakan bahwa kekasihnya tersebut pergi dengan cara yang indah. Dikutip dari tribunjakarta.com, keluarga termasuk Nabila Isma sudah ikhlas terkait apa saja takdir terbaik Eril. Hingga kini Eril ditemukan dalam kondisi tak bernyawa pun keluarga sudah mengikhlaskannya. Begitu juga dengan Nabila Isma merelakan kepulangan sang kekasih untuk selama-lamanya. Nabila pun mengunggah foto bersama Eril yang mengenakan pakaian serba putih. Ia juga menuliskan caption salam perpisahan kepada Eril. Nabila Isma menyebut tak ada kenangan buruk yang ditinggal Eril seiring dirinya pergi. Sebaliknya, Eril disebut meninggalkan banyak kenangan manis yang bakal selalu dikenang Nabila Isma. Nabila mengenal sosok Eril adalah orang baik dan pergi dengan cara yang sangat indah. Terakhir, Nabila berjanji untuk selalu bahagia dan meneruskan kebaikan yang selama ini Eril perbuat. Tak lupa, Nabila juga tak akan berhenti mendoakan kekasihnya. Jenazah Eril telah ditemukan pada Rabu 8 Juni 2022 pagi waktu Swiss di bendungan Enghalde, Swiss. Setelah Eril ditemukan, kepolisian RI mengungkapkan yellow notice pencarian akan segera ditutup oleh Interpol. Penutupan itu akan diinformasikan ke seluruh anggota yang tergabung dalam Interpol. Hal itu disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Jenazah Eril juga akan segera dipulangkan ke Indonesia untuk segera dimakamkan. Soal kepulangan jenazah Eril, pihak keluarga Ridwan Kamil, LP Nazmuzaman mengatakan masih belum bisa memberikan informasi secara detail. Tetapi ia memastikan jenazah Eril akan segera dibawa pulang ke Indonesia untuk dimakamkan. Diperkirakan jenazah Eril akan tiba di tanah air pada Sabtu atau Minggu. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Jawa Barat Wahyu Mijaya mengatakan pihak keluarga terus berkomunikasi dengan KBRI soal pemulangan Eril. Soal lokasi pemakaman, Wahyu menyebut masih dibicarakan oleh pihak keluarga. Jenazah Eril akan dipulangkan setelah dimandikan dan dikafani serta diazani dengan cara muslim. Ridwan Kamil sendiri yang memandikan jenazah putra kesayangannya. Dalam keterangannya, Ridwan Kamil menyebut kondisi jenazah Eril seperti mukjizat lantaran masih utuh meski telah 14 hari berada di air dan berbau wangi serta tersenyum dan sangat tampan. Diketahui jenazah Eril pertama kali ditemukan oleh polisi airborne. Saat itu polisi tersebut menemukan tubuh seorang pria yang terjebak di cekungan luapan bendungan. Kemudian mereka langsung melakukan evakuasi. Diketahui Eril hilang pada Kamis 26 Mei 2022 dan langsung dilakukan pencarian. Pencarian dilakukan dengan berbagai cara mulai dari menggunakan drone, teropong air hingga menerjunkan anjing pelacak dan penyelam. Pasca ditemukan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil langsung mengajukan cuti selama 11 hari untuk ke Swiss menjemput sang anak. Menurut Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, Beni Irawan, surat pengajuan cuti itu sudah diterima oleh pihaknya.
Jenazah anak Ridwan Kamil Emeril Khan Mumtaz telah ditemukan pada Rabu 8 Juni 2022 pagi waktu Swiss. Jenazah Eril ditemukan dalam kondisi masih utuh dan wangi meski sudah 14 hari berada di dalam air. Terkait hal itu, Emil memberikan penjelasannya secara ilmiah melalui unggahan Instagram Story. Dalam unggahannya tampak Emil berdiri di depan rumah sakit Born dan mengenakan pakaian serba hitam. Ia mengatakan dirinya baru saja selesai memandikan jenazah Eril. Ridwan Kamil kemudian menjelaskan secara ilmiah alasan jenazah Eril ditemukan dalam kondisi utuh. Selama 14 hari Eril berada di Sungai Ar yang dingin, sedingin kulkas. Selain itu, Sungai Ar juga minim fauna sehingga jenazah Eril terjaga dalam kondisi setengah membeku. Hal ini membuat jenazah Eril tetap utuh dan lengkap meski terendam selama 14 hari. Jenazah Eril akan segera dipulangkan ke Indonesia untuk dimakamkan. Soal kepulangan jenazah Eril, pihak keluarga Ridwan Kamil, LP Nazmuzaman mengatakan masih belum bisa memberikan informasi secara detail. Tetapi ia memastikan jenazah Eril akan segera dibawa pulang ke Indonesia untuk dimakamkan. Diperkirakan jenazah Eril akan tiba di tanah air pada Sabtu atau Minggu. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Jawa Barat Wahyu Mijaya mengatakan pihak keluarga terus berkomunikasi dengan KBRI soal pemulangan Eril. Soal lokasi pemakaman, Wahyu menyebut masih dibicarakan oleh keluarga. Jenazah Eril akan dipulangkan setelah dimandikan dan dikafani serta diazani dengan cara muslim. Jenazah Eril diketahui pertama kali ditemukan oleh polisi Airborne yang melihat tubuh seorang pria terjebak di cekungan luapan bendungan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengucapkan syukur lantaran sang anak Emeril Khan Mumtaz telah ditemukan. Ia pun mengungkapkan pesan haru mengenai kondisi Eril saat ditemukan. Hal serupa juga dilakukan oleh sang istri Atalia Praratya. Diketahui Eril ditemukan 14 hari setelah menghilang pada Kamis 26 Mei 2022 di Sungai Are, Swiss. Ridwan Kamil pun langsung terbang ke Swiss bersama asistennya setelah mendengar kabar tersebut. Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Ridwan Kamil mengucap syukur setelah bisa kembali memeluk dan membelai Eril. Bahkan pria yang kerap disapa Kang Emil itu juga sempat memandikan jenazah putranya sesuai syariat Islam. Diakui Ridwan Kamil, ia bahagia bisa mengazankan putranya kembali tepat di telinga Eril seperti saat sang putra lahir dulu. Menurutnya meski sudah meninggal selama 14 hari, tubuh Eril masih sempurna. Tak ada bagian tubuhnya yang hilang. Wajahnya pun diungkap Kang Emil rapi dan kepalanya menengok ke kanan. Tak hanya itu saja, tubuh Eril juga disebutnya wangi seperti daun eukaliptus. Kang Emil menambahkan atas izin Allah, Sungai Are benar-benar melindungi dan mensucikan jasad Eril dari mara bahaya. Sementara sang ibu Atalia Praratya tak hentinya mengucap takbir setelah tahu kondisi sang anak masih sempurna. Diakui Atalia, perasaan resah yang menghantuinya kini berubah menjadi syukur. Atalia juga tak lupa menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses pencarian Eril.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.